ketika ibunda yang tercinta Bapak Hatta Rajasa, kebetulan karena beliau itu orang yang dikenal gitu ya, dan ibunya meninggal hari pertama saya yang memberikan ceramah di rumah beliau, dan begitu selesai saya menyinggung tentang buku itu ya, kemudian banyak menteri yang hadir di situ, semuanya juga memesan. Begitu saya selesai, Pak Hatta berdiri lalu beliau bilang, "Buya, untuk saya dulu 1000 set." Masya Allah. Jadi saya bilang, "Pak, 1000 set itu banyak, Pak. Bayangkan satu hadis itu 4 kilo loh, bukan ringan. 4 kilo dan itu tebalnya 1000 lebih ya." Dan untuk apa saya bilang? Beliau bilang, "Buya, saya terbayang anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Walaupun studinya hadis, tapi ketika mencari satu hadis itu kan tidak mudah," katanya. Ini misalnya. pengalaman pribadi aja Buya ya. Jadi ketika saya membuka hadis untuk mencari satu permasalahan, misalnya tentang suami seperti yang disampaikan oleh Buya, kita harus mengira-mengira dulu gitu kan. Jadi di mana saya mendapatkan hadis tersebut gitu ya. Namun ini satu hal yang sangat luar biasa dan saya baru mendengar ini. Seandainya memang ada indeksnya yang semacam itu, kita akan lebih mudah lagi untuk mencari. Karena itu ya memang ya, karena selama ini misalnya kita mencari hadis, taruhlah misalnya, malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu misalnya. Ya biasanya mencari hadis itu kita buka daftar isi, setelah kita buka daftar isi, ya kemudian kita berpikir malu itu ada di bab apa ya. Menjawab itu saja tidak mudah ya. Apalagi hadis nomor berapa ya, jilid keberapa ya, halaman berapa, tidak mudah. Tapi kalau dengan kitab ini insya Allah semudah mencari kata dalam kamus. Apa Anda perlu misalnya tentang malu, kita buka indeks dengan huruf M, malu, nanti ketemu hadis-hadis tentang malu. Nah kita cari ya, malu seperti apa yang kita maksud. Ya, oh ini dia malu. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Misalnya di situ ada perintahnya nanti. Misalnya kalau lihat buku 1 berarti jilid 1. Karena buku itu ada 2 jilid ya. Kalau dia bilang buku 1 halaman misalnya hadis nomor 479 misalnya, halaman sekian. Nah, kita buka setiap hadis ada nomornya, kita cari-cari. Insya Allah mudah. Tidak sampai 1 menit ketemu insya Allah. Jadi apa persoalan kata tinggal buka. Oh tentang hati, buka di H hati. Oh tentang rezeki, buka di H, di R rezeki. Misalnya Anda dagang, ya kok rezeki segitu-gitu saja misalnya. Ya, nah kita ingin mencari ini ya tentang tuntunan Rasulullah mencari rezeki itu bagaimana. Kata orang ada rumusnya. Rasul memberikan rumusnya kok tentang rezeki. Nah kita cari, buka di R rezeki. Oh, wah, ini yang saya maksud rezeki. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah yang menyambungkan tali silaturahim. Masya Allah, oh, ternyata rezeki itu kaitannya dengan silaturahim. Ya iyalah, itu hubungan yang manusia, interaksi sosial itu. Maka itu jaga silaturahim. Kalau Rasulullah ingin menjual, beliau kan juga pedagang. Ya, kalau beliau ingin menjual sesuatu, yang pertama beliau melakukan silaturahim. Nah, dengan apa? Dengan membeli hati orang. Nah ini Rasulullah, beliau beli hati orang. Dengan apa dibeli oleh Rasulullah? Dibeli oleh beliau dengan kejujuran, dengan keramahan, dengan barang yang baik, dengan harga yang bersaing, ya dengan senyuman. Rasulullah itu orang yang sangat ramah. Karena itu di dalam sebuah hadis dijelaskan, kana la yuhadisu hadisan illa tabassama. Tidaklah Rasulullah menyampaikan sesuatu kecuali diiringi dengan senyuman. Masya Allah, karena itu tersenyumlah ya. Dan jaminan tersebut memang sudah menjadikan satu garansi dari Rasulullah. Oh iya, itu dari Rasulullah. Nah sebetulnya kenapa Kentucky Fried Chicken begitu menguasai pasar? Karena dia berhasil membeli hati konsumennya. Dengan apa dia beli? Satu, dengan rasa yang enak, dengan tempat yang strategis, dengan pelayanan yang baik, dengan suasana ruangan yang nyaman. Nah, ini pengembangan dari silaturahim itu dengan membeli, bagaimana menyambung silaturahim ya dengan yang tadi itu. Kenapa Jepang begitu menguasai dalam bidang industri mobil misalnya, bahkan Eropa pun rontok, semua Amerika rontok, karena Jepang berhasil mengembangkan prinsip
prinsip silaturahim dengan membeli hati konsumennya, dengan model yang bagus, dengan harga yang bersaing, dengan after sales service, dengan sebagainya. Nah, sebetulnya yang punya rumus itu kita, yang punya rumus kita. Tapi mereka yang bisa mengartikannya. Mereka yang menerjemahkan, nah ya untungnya sama mereka. Karena itu ya perlu dikaji. Masya Allah, tuntunan Rasulullah itu sangat lengkap. Bukan hanya itu, bahkan maaf kata Rasulullah, la yabulan ahadukum fi jahrin. Artinya jangan kamu buang air kecil di tempat yang berlubang. Kenapa dituntun begitu? Karena siapa tahu di dalamnya ada rapat, ya ada semut lagi rapat membahas batu akik yang sekarang ini melanda ya Indonesia. Apa dosanya mati karena air najismu? Sangat lengkap tuntunan Rasulullah. Hal-hal